Jess, sambil mainkan Jess. Melodi ke dada. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kurang semangat. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Karena pada malam hari ini kita kembali diizinkan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan dan mengagungkan namanya. Meskipun badan kita terasa lelah, saya yakin hati kita akan tetap sukacita memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, dalam mengawali ibadah ini, saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kita salam kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita di dalam mengawali ibadah ini untuk kita mari bersama-sama mengambil satu di hadapan Tuhan. Kita fokuskan hati kita untuk menyembah dan memuliakan namanya. Mari kita singkirkan terlebih dahulu pergumulan segala masalah yang kita miliki. Hari ini kita siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang kudus dan Allah yang layak disembah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. Kita sembah Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Lebih sungguh selang lagi kita katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak Ibu mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan. Mari kita katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus,
ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Masih ada semangat Bapak Ibu? Yang masih ada semangatnya kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kalau masih semangat, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita agungkan nama Dia dengan menyanyi pujian Alam Raya Berkumandang. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Alam Raya Berkumandang oleh pujian mulia. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggegar? Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorga terdengar? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Memuji Tuhan. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat persembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau
Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia kepada kami. Kurang lebih 1 tahun lamanya penyertaan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sukacita dan duka cita mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia dan pertolonganmu. Jikalau kami ada hari ini, kami tahu Bapa, bahwa kami ada bukan karena kuat hebat kami, tapi kami ada karena pertolongan dan anugerah-Mu. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, bahwa seringkali kami menyakitkan hati Tuhan melalui perkataan, pikiran, tindakan, perilaku kami. Ampuni kami Bapa, sehingga dosa yang kami perbuat itu tidak menjadi penghalang berkat-Mu tercurah bagi kami. Hari ini Tuhan telah lahir ke dunia, menyatakan kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Kami telah hidup berkemenangan oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati ibadah ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sehingga pribadi lepas pribadi kami tidak ada yang berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan di dalam ibadah ini. Kami rindu ya Bapa, tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati. Semua kami diberkati setelah pulang dari ibadah ini. Berkati para pelayan-pelayan. Terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, Yesus telah lahir ke dunia. Kita perlu bersuka cita karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut lagi karena Dia akan bersama-sama dengan kita untuk menolong, menjaga dan menopang kita. Kita sambut Dia, kita puji Dia dengan mengangkat pujian selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Carikan anak-anak yang di palungannya. Salam. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Orang Majus datang nurut bintangnya. Orang Majus datang nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Baik Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita akan beresponsoria yang terambil dari Mazmur 97 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 97 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membacanya secara beresponsoria. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan di ayat yang ke-12 kita akan bacanya secara bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu.
Orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala alas sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak, dan warna pengumuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang melihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati bersama-sama. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jemaat sekalian persilakan duduk kembali. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Untuk nama-nama yang akan saya sebutkan, dimohon untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin yang telah disediakan. Sambil lilin dinyalakan, kita sambil menyanyikan lagu Oh Holy Night. Penyalaan lilin pertama mewakili guru sekolah minggu. Dalam hal ini, Derlin Jovelyn Petra. Penyalaan lilin yang kedua mewakili remaja. Dalam hal ini, Saudara Eben Tambunan. Penyalaan lilin yang ketiga mewakili pemuda-pemudi. Dalam hal ini, Saudara Raymond Manalu. Penyalaan lilin yang keempat mewakili kaum ibu. Dalam hal ini, Ibu Lydia Variani. Penyalaan lilin yang kelima mewakili kaum bapak. Dalam hal ini, Bapak Rusli Effendi. Penyalaan lilin yang keenam mewakili majelis. Dalam hal ini, Bapak Eliab Filipus. Penyalaan lilin yang ketujuh mewakili hamba Tuhan. Dalam hal ini, Pendeta Sai Simpson. Bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus di Langit Bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap. Terpancar kini sinar pengharapan. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mereka.
malam kudus di langit bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan lilin yang masih menyala boleh untuk dimatikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita kembali mengangkat pujian Karena Cinta. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk membuktikan kasih kepada setiap manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Mari kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh, hati tertunduk kepada Tuhan. Haleluya. Malam kudus bintang pertanda. Malam kudus bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan lagu ini. Kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang Kau pinta bukanlah harta, yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. karena cinta. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan
Tuhan, kami memuliakan dan kami meninggikan Engkau atas kasih dan pimpinan dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini dalam momen ibadah malam Natal, sungguh-sungguh kami agungkan dan kami tinggikan Engkau. Dan saatnya kami akan masuk dalam perenungan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui pimpinan Roh-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami dimudahkan mengerti akan kebenaran-Mu yang tidak mungkin dijangkau dan dimengerti oleh akal pikiran, kemampuan dan kehebatan kami. Dan biarkan hamba-Mu yang terbatas ini dengan pimpinan Roh-Mu itu pula lah boleh menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, sehingga kami boleh diteguhkan dan diingatkan betapa Engkau datang ke dunia ini mendamaikan kami atas dosa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Natal. Ya, besok memang kita akan rayakan, dan hari ini kami mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang pertama sampai 10 secara bergantian. Kita mulai kaum pria ayat yang pertama, kaum wanita ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10. Kaum pria duluan, 2, 3, ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Sama-sama. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini dalam satu tema Natal yang membawa damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia adalah untuk memperdamaikan kita. Amin, Bapak Ibu. Natal yang setiap tahun kita peringati merupakan perwujudan dari kasih Allah yang besar terhadap dunia, karena manusia yang sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, dan perlu didamaikan oleh Allah sendiri. Dan semua dia lakukan adalah atas dasar cinta, atas dasar kasih-Nya kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah,
akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tujuan kehadiran Allah di dalam pribadi Yesus di dunia ini tidak lain adalah untuk mendamaikan, yang pertama, manusia dengan Allah, yang kedua, manusia dengan sesamanya, yang ketiga, manusia dengan dirinya sendiri. Karena memang ada orang yang tidak menerima keberadaannya sendiri. Yang keempat, manusia dengan lingkungan dan ciptaan lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, mengapa perlu didamaikan? Karena sudah rusak hubungan di antara semua itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kalau kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, itu berarti kita merayakan Allah dan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita yang luar biasa. Tetapi perayaan kita tidak berhenti kepada kegembiraan atau sukacita pestawi saja, melainkan perayaan kita yang sejati adalah bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita mengasihi diri kita sendiri bagaimanapun keberadaan kita, dan kita juga mengasihi lingkungan kita, ciptaan yang lainnya, menjaga alam ini untuk tetap bisa berfungsi, boleh berguna bagi kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa harus dikasihi hubungan-hubungan ini? Mengapa harus mengasihi? Karena terlebih dahulu Allah telah mengasihi kita dan mendamaikan kita. Perdamaian yang Dia lakukan dengan kita oleh karena keberdosaan kita, karena Dia lakukan dengan cinta. Dari dunia kita yang sekarang ini boleh saya katakan sedang sakit dan perlu diperdamaikan dan disembuhkan dengan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, dunia kita ini sering dilukiskan suatu dunia yang sedang mengalami penyakit. Pernah kita baca, saya pernah baca, suatu penyakit di mana manusia hidup dalam curiga mencurigai. Bapak, Ibu juga mungkin pernah dengar dan pernah baca. Karena ada penipuan, ada perampokan, pembunuhan, ada peperangan antar negara. Orang tak mau mengalah, ingin menang terus, merasa benar, merasa lebih baik. Dan akhirnya muncullah prasangka buruk atau muncul pikiran negatif terhadap sesama dan lingkungan manusia itu sendiri. Maka kalau ini muncul, Bapak, Ibu, kita dalam satu penyakit, ya, di mana kita hidup dalam curiga mencurigai. Yang kedua, Bapak, Ibu, manusia hidup dalam pengelompokan. Ya, apalagi situasi politik yang kita alami sekarang. Itulah sebabnya tema Natal PGI dan KWI untuk tahun ini diarahkan ke situ, supaya semuanya dalam damai dalam pesta demokrasi ini. Bapak, Ibu. Nah, ada juga penyakit yang kita alami, di dalamnya perlu didamaikan, perlu dibereskan, karena manusia hidup dalam pengelompokan antara perempuan dan laki-laki, antara orang tua dengan anak-anak, antara yang mampu kaya dan yang tak mampu, antara yang berpendidikan, kadang-kala disebut golongan cendekiawan, dengan yang berpendidikan sedang, disebut kadang-kala kaum awam. Apa benar begitu, Bapak, Ibu? Ada juga istilah lain, antara yang rohaniawan, dengan yang bukan rohaniawan, atau disebut umat jemaat biasa, antara yang baik hati dengan yang tidak baik hati. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak pengelompokan, Bapak, Ibu, yang seharusnya tidaklah demikian. Maka perlu didamaikan, ya, perlu dibereskan supaya semuanya, Bapak, Ibu, seturut dengan kehendak Tuhan dan kita nyaman dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, momen Natal tahun ini mari kita membereskan semua perbedaan-perbedaan yang ada dalam pengelompokan. Belum lagi kita kalau masuk ketika ya ada kampanye-kampanye politik yang ada,
Ya mudah-mudahan tidak mengarah ke saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kelompoknya lah yang benar. Atau menjatuhkan yang lain. Kita harapkan para politisi yang ada Bapak Ibu, mereka boleh mengkampanyekan program mereka yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, bukan mungkin ya saling menjatuhkan yang membuat masyarakat terpecah belah, terkelompok Bapak Ibu. Ada kelompok-kelompok. Kalau Bapak Ibu baca, mungkin ya kita baca di berita yang ada, ya diusahakan supaya 3 calon. 3, 1, 2, 3. Jangan 2. Kalau 2 bisa ada pengelompokan. Ya, saya sampaikan kepada kita ya, karena kita adalah bagian dari masyarakat ini yang harus menjaga situasi supaya kondusif, aman dalam pesta demokrasi untuk tahun depan dan sudah diawali dari sekarang. Nah, apalagi yang perlu dibereskan Bapak Ibu, yaitu manusia selalu ingin mempertahankan diri, mempertahankan kelompok, mempertahankan organisasi demi mendapatkan yang namanya pengakuan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena ingin mempertahankan diri, ingin mempertahankan organisasi, kelompok, suku, juga mungkin agama Bapak Ibu, dan lain-lain, maka digunakanlah berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak biasa pun digunakan dan dianggap biasa, benar, demi mempertahankan kelompok yang ada. Nah, tak menutup kemungkinan Bapak Ibu, dalam bergereja juga kita alami yang demikian. Tidak saja dalam masyarakat secara umum Bapak Ibu, atau ya dalam bermasyarakat kita di lingkungan, atau dalam pekerjaan Bapak Ibu. Ya, ada pengelompokan. Ya, kadang di sekolah juga anak-anak didik ya. Ya, satu tingkat itu pasti ada kelompok-kelompok juga itu. Ada besti-bestinya kan. Kalau besti dalam kebenaran tak apalah. Tapi ini kalau bestinya untuk menjatuhkan orang lain, wah itu bahaya. Sama juga dalam pekerjaan, ya tak apa ada kelompok kita, tapi kelompok yang benar. Ya, orang yang bekerja dengan baik. Ya. Nah, tapi kalau kelompok untuk ya supaya kita diakui, dikatakan hebat dan menjatuhkan orang lain, ini perlu dibereskan. Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, semua itu bisa terjadi karena cara beragama kita kurang harmonis dengan Tuhan. Yang tadi saya sebutkan, manusia hidup dalam curiga mencurigai, manusia hidup dalam pengelompokan, dengan ingin mempertahankan diri atau kelompoknya, lalu digunakanlah berbagai cara. Nah, semua itu terjadi karena manusia hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau hubungannya atau cara beragamanya tidak harmonis dengan Tuhan, yang menimbulkan adanya bibit penyakit. Dan perlu disebutkan, sebelum penyakit itu mencabut nyawa dalam tanda petik, merusak persekutuan dalam arti perlu didamaikan. Apa tidak Bapak Ibu? Perlu dibereskan situasi itu karena akan merusak hubungan orang tua, hubungan dengan anak. Dalam pekerjaan kita pasti lama-kelamaan bangkrut, saling curiga satu dengan yang lain. Pasti akan jadi masalah dalam pekerjaan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, masalahnya sekarang adalah dari manakah sumber damai dan kebenaran yang kita pahami itu, yang bisa menyembuhkan atau menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Karena sesuatu yang saya pahami benar, belum tentu Bapak Ibu anggap atau katakan itu benar, jikalau tolak ukurnya bukan dalam firman. Dan harus dalam firman Bapak Ibu. Ya. Allah datang di dalam pribadi Yesus Kristus dengan membawa damai sebagai bukti kasih-Nya pada manusia ciptaannya. Dan itu dinyatakan di dalam firman. Judul perikom ini disebut Raja Damai yang akan datang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah bukti kasih-Nya, yaitu mau menjadi pendamai. Ada dalam 1 Yohanes 4, 9-11 dijelaskan di dalamnya.
Setiap manusia telah berbuat dosa dan kita tidak dapat memperbaiki diri kita. Dan perlu ada bantuan. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan Yesus sendiri yang telah menjadi pendamai bagi kita. Untuk itulah Allah yang adalah damai sejahtera itu memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu untuk menjadi penyembuh seperti Dia sendiri telah menyembuhkan kita atau telah menyucikan kita. Ibrani 13:20 sampai 22. Bapak, Ibu dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Karena kasih Allah Dia datang dengan membawa damai dan sekaligus mau menjadi pendamai. Dalam khotbah 15 Desember kemarin dalam perayaan Natal kita sudah disebutkan apa itu damai. Damai berarti shalom, berarti kedamaian, persatuan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, keadilan, persekutuan yang harmonis. Rupanya itu damai Bapak Ibu. Shalom berarti bahwa semua kekacauan dalam kehidupan manusia diatur, ditata. Semua penyakit disembuhkan, semua gangguan diatasi, semua perpecahan dan perselisihan dipersatukan kembali. Shalom itu adalah visi Allah dan untuk itulah Dia datang ke dunia. Untuk memperbaiki keadaan yang tidak pada tempatnya lagi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, melalui peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Allah sendiri mau menjadi pendamai bagi kita dan itu berarti kita punya tugas untuk memperbaiki setiap hubungan yang sudah rusak tadi. Natal yang membawa damai itu berarti Bapak Ibu, pertama ada hubungan baik dengan Tuhan. Di awal tadi saya sudah sebutkan. Dalam Roma 5:1 dijelaskan kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kaitan dengan itu damai sejahtera berarti bahwa hubungan dengan Tuhan baik adanya. Lukas 2:14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saya mau sampaikan yang berkenan kepadanya berarti ada hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga terjadilah kedamaian itu. Dan tidak mungkin akan terjadi kedamaian kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Sampai kapanpun berdamai dengan orang lain akan susah kalau kita sendiri tidak berdamai dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kami sampaikan ini supaya kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam persekutuan, dalam keluarga kita, atau dalam pekerjaan kita, hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Karena itulah yang memotivasi kita, semua yang lain, hubungan yang lain itu akan beres. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Natal yang membawa damai itu berarti ada hubungan baik dengan sesama. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Galatia 3:28 dijelaskan bahwa tak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau merdeka, yang ada hanya satu di dalam Kristus dengan damai sejahtera. Seperti kita lah Bapak Ibu. Ya, sekarang ya bersukacita kita ya karena kita duduk tak ada pengelompokan Bapak Ibu. Saya selalu menyinggung ini. Ya memang metodis begitu. Ya. Jadi laki-laki, perempuan, pemuda harus ke situ. Enggak. Jadi semua kita bisa gabung Bapak Ibu. Antara laki-laki dengan perempuan, apa? Dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, apa-apa. Ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, tetapi pada kenyataannya dalam bermasyarakat itu ada Bapak Ibu. Ada pengelompokan. Nah, sehingga hubungan dengan sesama tidak terjadi Bapak Ibu. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita yang sering mengatakan shalom, tetapi masih ada pengelompokan dalam kehidupan ini. Masih ada kebencian, ketidakcocokan dengan orang lain yang membuat kita terpecah belah dan tidak dapat melakukan tugas dan pekerjaan dalam keluarga, dalam lingkungan, termasuk dalam persekutuan.
gereja kita Bapak Ibu. Kita ini Bapak Ibu di gereja kita campur aduk di dalamnya dalam kebersamaan. Ada suku Tionghoa, ada suku Batak, ada suku Jawa. Batak juga bermacam-macam. Ada Karo, ya, ada Simalungun, ada Toba, ada Mentawai juga hadir, dan yang lain sebagainya. Semua kita menyatu. Dan inilah yang diharapkan oleh persekutuan itu, Bapak Ibu, dalam kebersamaan. Di dalam kemajelisan kita juga, ya, di dalamnya Bapak Ibu, campur juga di dalamnya. Laki-laki dan perempuan sama Bapak Ibu di dalamnya, dalam kemajelisan kita, di gereja kita. Dan kita harapkan ini berlanjut terus. Tidak hanya laki-laki aja yang diutamakan, atau perempuan aja yang diutamakan, sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam Efesus 2:17 dijelaskan bahwa Yesus datang membawa damai itu sehingga baik orang Yunani, orang Yahudi dipersatukan di dalam Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dari semuanya ini. Tidak ada lagi suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Tapi kita dalam Yesus kita bersaudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu di gereja kita tidak lihat siapa yang keluarga mapan, siapa yang tidak. Nah, termasuk juga mungkin siapa rohaniawan, siapa tidak. Majelis kita kan campur semua ini. Bapak Ibu, ada di belakang, ada di tengah. Campur semua. Bapak Ibu, beberapa 3 tahun inilah kami dalam perayaan Natal di tempat ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika dalam penyalaan lilin. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya selalu mengutamakan yang terendah terlebih dahulu. Nah, ya. Itu ada maknanya itu Bapak Ibu. Dia yang punya takhta di sana turun di bawah Bapak Ibu. Demi kita, manusia yang berdosa. Itulah sebabnya dalam pelayanan kami saya selalu memakai ini. Natal itu di mana Yesus yang hebat, yang luar biasa. Jadi tidak ada apa-apanya demi kita. Dia ambil satu tindakan untuk melayani. Maka dalam konteks dalam Natal saya selalu memulai, kami selalu memulainya. Ya memang para majelis kita nggak ada yang tanya, tapi ada juga yang saya sampaikan punya alasan itu, momen itu saya pakai itu. Sebenarnya ada maksud di dalamnya dari anak-anak duluan. Siap itu remaja. Atau kalau pengkhotbahnya dari luar, ya firman dulu yang paling utama. Pengkhotbah apakah Pak Bisop atau Pak DS. Setelah itu pasti anak-anak Bapak Ibu. Ya. Remaja, pemuda, kaum bapak atau kaum ibu, para majelis, terakhir hamba Tuhan, pendeta. Tapi kalau yang lain, pejabat duluan Bapak Ibu. Tak apa juga Bapak Ibu dalam konteks hubungan dengan pemerintahan, tidak apa-apa. Tapi saya harus sampaikan dalam momen Natal Bapak Ibu. Natal itu yang hebat itu, dia yang hebat itu turun. Menjadi tidak ada apa-apanya demi kita. Maka dalam konteks itu simbol ini saya pakai Bapak Ibu untuk dalam pelayanan. Hari ini ya kami sama-sama Bapak Ibu membereskan ruangan gini. Nah, Bapak Ibu pulang kan sama-sama kami bereskan ruangan ini. Tidak ada pendeta, tidak ada ikatan dinas. Nah, sama kami. Dan terus dilakukan. Maksud saya Bapak Ibu dalam pekerjaan kita masing-masing, hal yang sama kita lakukan juga. Memang ada sih konteksnya saatnya Pak Pendeta naik mimbar khotbah, ya nggak apa-apa. Tapi ketika seperti biasanya, ya biasa aja kali. Dalam pekerjaan kita ya biasa Bapak Ibu. Santai sehingga situasinya penuh dengan kekeluargaan. Dan itu yang membuat kita termotivasi. Kalaupun ada masalah, ada sedikit ketidakcocokan, itu bisa diatasi ketika kita turun langsung, bergerak langsung dalam kehidupan ini. Itu yang kedua Bapak Ibu. Selanjutnya, Natal yang membawa damai berarti ada hubungan baik dengan diri sendiri. Yaitu menerima diri sendiri, menerima keadaan sendiri, menerima kemampuan sendiri.
dan memiliki ketenangan batin di dalam Tuhan yang membuat kita terus bersuka cita. Ini aku Tuhan apa adanya. Engkau ciptakan aku seturut dengan gambarmu dalam kelemahan, kekurangan, atau kelebihan sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatkah saudara-saudara bahwa ada orang yang nekat bunuh diri karena tidak bisa menerima dirinya, tidak bisa menerima kemampuannya, tidak bisa menerima keberadaan keluarganya, tidak bisa menerima paras wajahnya, keluarganya sendiri dia tidak bisa terima. Kalau begitu keadaannya, kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Kita itu unik, Bapak Ibu. Ya, kita itu unik, semua manusia itu unik. Ya. Dan kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu keberadaan kita harus terima, Bapak Ibu. Jadi momen Natal tahun ini, mari kita diingatkan, Bapak Ibu, Tuhan ini aku, pakai aku. Dan itu perlu berdamai dengan diri sendiri. Pertama tadi berdamai dengan Tuhan, lalu berdamai juga dengan hubungan dengan sesama, Bapak Ibu. Kita harus perbaiki hubungan kita yang rusak itu. Karena itu yang membuat kita terhalang dalam pekerjaan untuk maju bersama, untuk berkembang bersama. Keempat, terakhir, Bapak Ibu. Natal yang membawa ramai berarti ada hubungan baik dengan lingkungan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini mengajak kita untuk berfamili dengan lingkungan atau ramah lingkungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Natal itu, kan ada nyanyi ibu-ibu dalam kesederhanaan. Ya, itu syair lagu yang kita nyanyikan tanggal 15 dan Advent. Itu ada satu kata, bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan. Nah, dalam Natal seperti ini juga, Bapak Ibu, ya, kepada tim dekor kita saya bilang, ingat, dekorasi harus sederhana, harus natural. Natal itu harus sederhana. Saya sampaikan. Nah, karena itu makna Natal yang sesungguhnya. Ya. Jadi kadangkala Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena mungkin ya Bapak Ibu ini kan yang gak berguna ini. Ini sebenarnya pohon yang di atas musim kemarau kemarin. Ya, pohon jeruk ini Bapak Ibu. Jangan dipegang anak-anak kita, itu ada durinya itu. Kering ya. Jadi walaupun disiram ya jadinya kering Bapak Ibu. Nah, diangkat ke sini. Sepertinya tidak ada manfaatnya, tapi begitu dimanfaatkan, jatuh ke tangan yang ahli begitu, jadinya ya unik juga. Yang mau saya katakan begini Bapak Ibu, Yesus itu lahir di kandang domba. Kalau di kandang domba apa di situ Bapak Ibu? Bau kali loh itu. Ya bau kali. Lalu kita merayakan Natal, kita memakai kalau di pemerintahan itu tamannya bagus sekali. Tapi itu pun dari bunga-bunga yang hidup itu Bapak Ibu ditata. Bukan yang wow begitu. Tapi begitu ditata sangat rapi, sangat bagus. Nah seperti ini ketika ditata sederhana, enggak terlalu apa. Itulah momen Natal yang sesungguhnya. Itulah Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu. Di mana bukan dalam kemewahan. Lalu ada juga kadang-kadang ya baju baru Bapak Ibu bisa berantem loh gara-gara gara-gara dekorasi bisa berantem. Natal tak membawa damai. Bapak Ibu. Gara-gara baju enggak bisa membawa damai Bapak Ibu. Suami istri di rumah bisa. Kalau pendeta ya bajunya itulah. Warna ya biru dan ini warna hitam. Saya ketika dalam ada seragam itu. Di grup majelis saya sampaikan ya hari ini kita pakai seragam yang kita buat kemarin. ya karena saya pendeta saya pakai ini Bapak ya. Kalau menutup ibadah, nah ya nanti saya pasti akan pakai. Ada maunya kami persembahan pujian, pasti akan pakai dengan bapak-bapak atau dengan momen yang lain. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara mau saya katakan begini, bahwa Natal itu bukan soal bajunya,
bukan soal dekorasinya, tapi di mana hubungan kita dengan sesama baik, hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan lingkungan baik. Kita jaga lingkungan kita ini yang baik. Sampah ini kita buang aja sembarang, enggak, tapi kita jaga. Ya, atau kita buang pada tempatnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan nats tadi dari Yesaya 11:6 sampai 9 untuk mengakhiri renungan ini, dijelaskan serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan tinggal atau berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular, dan anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beluda. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, bukan berarti saya mengabaikan konteks perkataan Nabi Yesaya ini tentang situasi kedamaian yang akan datang itu. Tetapi yang mau saya katakan bahwa sangat menggugah hati kita, yang mengherankan kalau damai itu ada, Bapak Ibu. Semua yang tadinya tidak bisa dipersatukan kalau ada damai. Orang Yahudi dengan orang Yunani tidak bisa nyatu itu, Bapak Ibu. Tapi ketika damai ada, bisa. Orang Mentawai dengan orang Tionghoa tidak bisa menyatu itu, Bapak Ibu. Tapi karena ada cinta, maka saya bernikahlah dengan Bu Pendeta, kan? Bapak Ibu juga dari suku manapun, karena ada cinta, ada damai di dalamnya, maka kita bersatu dalam persekutuan ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, menggugah hati kita tadi, yang tadi binatang saja Bapak Ibu, yang satu dengan yang lain bisa saling terkam. Tentu ini dipakai dalam perumpamaan Bapak Ibu. Tapi ketika suasana damai itu ada, wah, menyenangkan rasanya. Mungkin samalah juga dengan binatang Bapak Ibu. Harimau saja kalau ketemu dengan manusia yang belum terdidik binatangnya itu, ya, menerkam binatangnya itu Bapak Ibu. Tapi ketika mereka sudah berdamai dalam tanda petik, harimau saja bisa dijinakkan oleh pengasuhnya dalam tanda petiknya, penjaganya. Anjing saja Bapak Ibu yang punya anjing Bapak Ibu. Kalau ketemu saya dengan anjing Bapak Ibu, pasti akan ini. Yang apalagi yang mungkin aja yang agak ini ya, yang sedikit kurang bisa dikendalikan, pasti akan mau menerkam. Tapi Bapak Ibu yang menjaga sudah terbiasa, sudah berdamai, sudah sama, itu nggak akan terjadi. Nyaman, bisa kepalanya bisa dielus, gitu ya. Nah, dalam kebersamaan, konteks itulah yang mau disampaikan dalam teks ini Bapak Ibu. Yang tadinya tidak nyambung, berantam, tapi ketika ada damai, menyatu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat 3b sampai 5 dari Yesaya pasal 11, dijelaskan bahwa Allah yang datang di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang datang, yang dinubuatkan di dalam diri Yesus Kristus, membawa damai dengan keadilan yang benar dan sekaligus menjadi hakim bagi orang yang tak benar dan hakim bagi yang benar. Ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan di dalam kejujuran. Dalam arti dia tidak akan menghakimi dengan sebelah mata atau sekilas pandang, atau memberikan keputusan menurut kata orang, kata si anu, kau seperti ini. Dia tidak akan seperti itu, tetapi menurut takut akan Tuhan, yaitu dalam kebenaran dan kesetiaan, bagaikan ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Dia akan memperbaiki situasi itu menjadi, ya, dia akan tidak melihat atau mendengarkan perkataan orang. Kalau mau, ya, menjatuhkan, ya, seperti semacam ya, kayak di pengadilan menurut kata orang. Tapi harus ada bukti. Dalam arti harus di dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita menilai dan memandang orang jelek, buruk, tidak cantik, tampan, jahat, bodoh, tak bisa apa-apa, tidak rohani, berdasarkan mulut orang yang tak dapat dipertanggungjawabkan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, momen Natal hari ini
kita diingatkan, mari kita berkenan di hadapan Tuhan untuk menilai apapun dalam lingkungan kita, dalam keluarga, harus berkenan kepada Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu mari kita menilai bukan dengan kebencian, bukan menurut kata orang, tetapi berdasarkan takut akan Tuhan dan ingin memperbaiki situasi ke arah yang lebih benar atau lebih baik. Itulah keadaan damai sejahtera yang dibawa Allah yang punya segala-galanya itu datang ke dunia ini menjadi tidak punya apa-apa, meletakkan kepalanya saja, tidak ada untuk tidur. Bahkan ketika dalam pelayanan pun, sampan pun dipinjam Bapak Ibu. Padahal dia yang punya segala-galanya. Nah, bahkan ketika makan pun Bapak Ibu, ya, harus diminta dari orang lain untuk memberikan makan orang banyak. Padahal dia yang hebat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, momen Natal tahun ini, mari kita diingatkan bahwa kita harus menurunkan diri kita. Kita mungkin yang mungkin berpendidikan, kita turunkan diri kita untuk bisa menyamakan diri dengan orang lain dan untuk kita mengangkat mereka ke arah yang lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia serendah-rendahnya bahkan sampai mati supaya kita diangkatnya. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, kita ini adalah sahabatnya Allah. Kan keren itu Bapak Ibu. Kita yang seharusnya musuh, tapi Yesus katakan, kamu bukan lagi kusebut sebagai hamba, tetapi sahabat. Kan luar biasa. Itulah situasi damai jika ada di dalamnya. Dan kita mengharapkan momen Natal tahun ini membawa damai dalam kehidupan kita. Hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama, hubungan baik dengan diri sendiri, dan kita menjaga lingkungan kita, menjaga dalam pekerjaan kita atau dalam apapun. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya, dimengerti oleh kami semua dalam momen Natal tahun ini. Tapi kami meyakini bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa hidup di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Dan berdamai dengan sesama kami. Berdamai dengan diri kami sendiri, menerima keberadaan kami, kemampuan kami sebagai anugerah yang sudah Engkau beri. Dan kami juga menjaga di sekitar kami, lingkungan kami, pekerjaan kami. Sehingga dengan demikian semuanya pada tempatnya, pada tempat yang seharusnya, dalam damai yang tentunya Engkau ciptakan. Dan di dalamnya anugerah Tuhan tercurah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu mari kita siapkan juga yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan, sembari persembahan dijalankan, kita akan bernyanyi, kandang domba itu rumahnya. Mari Bapak Ibu, kita sambil bertepuk tangan. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu Domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat
indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Musik memuji Tuhan. Aku kaya oleh miskinmu. Aku kaya oleh miskinmu. Selamat oleh hidup sucimu, ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus. Hai malaikat. Pujilah terus Jemaat, persilakan bangkit berdiri. Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mohon Tuhan memberkati. Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian, muliakanlah Tuhan Allah. Di ayat yang kedua, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah, bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan saja. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa kita dan daripada anaknya Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Rohul Kudus kiranya telah menyertai, menolong, menguatkan, memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dipersilakan duduk dan saat duduk. Amin. Demikian persekutuan kita Bapak Ibu pada hari ini, dan pengumuman
besok kita ibadah jam 8 pagi. Dan untuk malam ini kita keluar dari pintu yang ada di depan. Ada snack yang sudah disiapkan oleh gereja kita. Kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dalam persekutuan boleh bersuka cita, memuliakan dan meninggikan Engkau dalam ibadah malam Natal. Dan saatnya kami akan menikmati anugerah Tuhan melalui snack yang sudah disediakan oleh gereja Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Berkatilah semuanya kami, jemaat-Mu, umat-Mu, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dan dalam usaha kami masing-masing. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Asik-asik. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Semua.
sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Goyang dulu, goyang dulu. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, pam 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 pam. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, pam pam pam. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. This
puji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu-satunya penolongku yang sungguh asik-asik. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kasih Yesus satukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku,